anak-anak semua, bertemu lagi dengan saya Kak Vika dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan. Yang kedua, menentukan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Lalu yang terakhir yaitu menentukan hubungan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Lalu apa sih manfaat mempelajari materi hari ini? Nah, beberapa manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, kalian bisa memperkirakan banyaknya air untuk mengisi kolam renang. Kalian juga bisa memperkirakan luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda. Atau kalian bisa memperkirakan luas kayu untuk membuat sebuah podium kejuaraan. Lalu kalian juga bisa memperkirakan berapa banyak bahan bangunan yang dibutuhkan seperti cat, semen, batu bata, kaca, dan lain-lain. Sebelum masuk ke materi, mari kita coba mengingat pembelajaran sebelumnya. Sekarang coba kalian perhatikan beberapa bangun yang tampak pada layar. Yang pertama ada rumah kayu, yang kedua ada tenda, yang ketiga ada kolam renang. Nah, dari ketiga bangun di atas, apakah kalian bisa menyebutkan penyusun dari bangun-bangun tersebut? Yap, benar sekali. Rumah kayu tersusun dari bangun ruang, kubus atau balok, dan limas. Tenda tersusun dari bangun ruang, kubus atau balok, dan prisma. Sedangkan kolam renang tersusun dari bangun ruang, kubus atau balok. Oke, sekarang kita masuk ke materi yaitu luas permukaan gabungan. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Naufal dan teman-temannya sangat suka mendaki gunung. Hampir setiap akhir bulan mereka mendaki. Untuk menghemat biaya sewa tenda, maka mereka memutuskan untuk membuat tenda sendiri. Dapatkah kamu membantunya menentukan luas kain minimal yang mereka butuhkan? Nah, tenda yang akan dibuat Naufal itu terdiri dari bangun ruang, balok, dan prisma. Kalian telah mengetahui rumus luas permukaan balok dan prisma. Sekarang kita akan menggunakan rumus tersebut untuk menemukan luas permukaan gabungan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan pada ilustrasi sebelumnya, kalian harus mengetahui luas permukaan gabungan. Nah, tahukah kalian cara menghitung luas permukaan gabungan? Pertama-tama, sketsalah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian gambarlah prisma E, F, I, H, G, C di atas balok yang telah kalian buat. Nah, jadilah seperti ini ya, sketsa tenda yang akan dibuat oleh Naufal. Nah, sekarang apakah semua sisi balok A, B, C, D, E, F, G, H merupakan permukaan dari bangun gabungan? Jika tidak, sisi balok manakah yang bukan merupakan permukaan dari bangun gabungan? Yap, benar sekali. Sisi atap balok yaitu E, F, G, H bukan merupakan permukaan dari bangun ruang gabungan karena sisi ini itu terbuka ya. Lalu, apakah semua sisi pada prisma EFIHGJ merupakan permukaan dari bangun gabungan? Jika tidak, sisi prisma manakah yang bukan merupakan permukaan dari bangun gabungan? Yap, benar sekali. Sisi tegak prisma yaitu EFGH bukan merupakan permukaan dari bangun ruang gabungan. Sama seperti tadi. Jadi, daerah sini yaitu daerah EFGH merupakan daerah yang terbuka, maka bukan merupakan permukaan dari bangun ruang gabungan. Nah, kalian sudah mengidentifikasi bagian-bagian mana yang terbuka dan tidak perlu dicari luasnya, maka kalian bisa menentukan luas permukaan bangun gabungan dari bangun ini. Maka luas permukaan gabungannya yaitu luas balok tanpa atap, yaitu sisi EFGH, dan luas prisma tanpa satu sisi tegak, yaitu EFGH. Sekarang,
Bagaimana dengan volume bangun gabungan tersebut? Nah, untuk menghitung volume gabungan, kita bisa langsung menambahkan semua volume bangun penyusunnya. Jadi, volume bangun pada layar ini yaitu volume balok ditambah dengan volume prisma. Agar kalian lebih paham lagi, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Pak Joko baru saja selesai mengerjakan kolam renang berbentuk huruf L. Kolam tersebut memiliki kedalaman 3 meter. Apabila Pak Joko akan memasang semua sisi kolam renang dengan keramik berukuran 30 x 30 cm, berapa banyak keramik yang Pak Joko butuhkan, serta berapa volume air dalam liter yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut. Ukuran kolam renang tertera pada gambar. Nah, sekarang kita akan menuliskan informasi apa saja yang telah kita peroleh dari soal. Yang pertama diketahui bahwa kolam renang itu tersusun dari bangun ruang, kubus, dan balok. Ini ya, kolam renangnya seperti ini. Lalu ukuran balok yaitu 9 x 3 x 3 meter. Ukuran kubus yaitu 3 x 3 x 3 meter. Sedangkan ukuran keramik yang akan ditempel yaitu 30 x 30 cm. Lalu yang ditanyakan yaitu yang pertama, banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutup sisi kolam. Lalu yang kedua yaitu volume air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam. Oke, sekarang mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, untuk menghitung banyak keramik yang dibutuhkan, kita perlu menghitung luas permukaan kolam renang atau luas permukaan bangun gabungan. Nah, apabila kalian perhatikan pada gambar, keramik itu tidak dibutuhkan pada sisi depan dan sisi kanan dari kubus. Selain itu juga tidak dibutuhkan pada sisi depan dari balok, sehingga luas permukaannya adalah luas permukaan kubus tanpa sisi depan dan kanan, lalu luas permukaan balok tanpa sisi depan, dikurangi 3 x 3. Nah, 3 x 3 ini dari mana? Nah, 3 x 3 ini karena pada sisi kiri balok yang ini, yang akan kita hitung atau yang akan dipasang keramik hanya sisi yang ini. Sisi ini ya, tidak full semuanya, tapi hanya sisi yang ini. Maka kita harus mengurangkan dengan sisi yang berukuran 3 x 3 ini, karena sisi ini terbuka, jadi tidak perlu dipasangi keramik. Makanya di sini dikurangkan dengan 3 x 3. Nah, lalu masukkan rumusnya, yaitu 4 kali R kali R ditambah panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi dikurangi 3 kali 3. Sehingga diperolehlah luas dari kolam renang yang akan dipasangi keramik yaitu 126 meter persegi atau 1.260.000 cm persegi. Nah, kita sudah mengetahui luas kolam yang akan dipasangi keramik. Sekarang kita akan menghitung banyaknya keramik yang dibutuhkan. Pertama-tama kita cari dulu luas satu keramik. Tadi ukuran keramik yaitu 30 x 30 cm, maka luasnya yaitu 900 cm persegi. Sehingga dapat kita cari banyak keramik yang dibutuhkan yaitu luas kolam renang dibagi dengan luas satu keramik. Diperolehlah banyak keramik yang dibutuhkan adalah 1.400 keramik. Nah, sekarang kita akan mencari volume air untuk memenuhi kolam renang. Nah, untuk mencari volume air, kita hanya perlu menggabungkan volume bangun penyusunnya. Tadi kan bangun penyusunnya yaitu kubus dan balok. Sehingga
Volume airnya yaitu volume kubus ditambah volume balok. Tadi ukuran kubus yaitu 3 kali 3 kali 3, sedangkan ukuran balok yaitu 9 kali 3 kali 3. Diperolehlah volume air yaitu 108 meter persegi atau 108.000 liter. Nah, jadi banyak keramik yang dibutuhkan untuk menutup sisi kolam adalah 1.400 keramik, sedangkan volume air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam adalah 108.000 liter. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Coba kalian perhatikan ilustrasi pada layar. Wildan sedang membuat kandang berbentuk balok untuk reptil peliharaan barunya. Kemudian ia akan memberikan kayu di dalam kandang yang melintang dari sudut belakang sampai sudut depan untuk habitat reptil. Ia ingin mengetahui berapa panjang kayu maksimal yang dapat ia masukkan. Nah, sebelum kalian menyelesaikan permasalahan pada ilustrasi sebelumnya, mari kita mengingat macam-macam diagonal pada kubus atau balok. Yang pertama yaitu diagonal bidang kubus atau balok. Diagonal bidang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bidang. Nah, jadi kubus atau balok itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu bidang. Jadi ini merupakan macam-macam dari diagonal bidang pada kubus atau balok. Lalu yang kedua yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan yang tidak terletak pada satu bidang. Nah, tadi kalau diagonal bidang itu terletak pada satu bidang, sedangkan diagonal ruang tidak terletak pada satu bidang. Jadi, kubus atau balok itu memiliki 4 diagonal ruang, yaitu ini ya, diagonal ruang dari kubus atau balok. Nah, untuk yang ketiga yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal merupakan bidang yang dibatasi oleh 2 buah rusuk dan 2 buah diagonal bidang yang sejajar. Nah, kita misalkan tadi diagonal bidangnya yaitu BG dan AH. Nah, maka bidang diagonalnya yaitu ABGH. ABGH dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang yang sejajar dan 2 buah rusuk yang sejajar. Nah, jadi kubus atau balok memiliki 6 buah bidang diagonal ya. Nah, sekarang balik lagi ke ilustrasi yang sebelumnya. Sekarang, tahukah kalian kayu terpanjang yang dimaksud oleh Wildan? Yap, benar sekali. Apabila Wildan ingin mengetahui kayu terpanjang yang ia butuhkan, maka Wildan perlu menghitung diagonal ruang dari kandang yang dibuatnya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Perhatikan balok ABCD EFGH di samping. Tentukan panjang diagonal ruang CE dan luas bidang diagonal ACGE. Pertama-tama kita tulis informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama yaitu diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan CG 5 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu panjang diagonal ruang CE dan luas bidang diagonal ACGE. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, pertama kita akan mencari panjang diagonal ruang CE. Nah, untuk menghitungnya kita akan menggunakan bantuan segitiga
ACE. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, untuk mencari panjang dari CE, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras karena segitiga ACE ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, kita sudah mengetahui panjang EA yaitu 5 cm. Namun, kita belum mengetahui panjang AC itu berapa. Nah, maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu panjang AC. Nah, AC ini merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus ini. Dari balok ini. Nah, jadi untuk mencari panjang AC bisa menggunakan rumus Pythagoras karena segitiga ABC ini juga merupakan segitiga siku-siku. Nah, panjang AC dapat dicari dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, kita peroleh panjang AC adalah 10 cm. Nah, kita udah tahu nih, EA itu 5 cm, AC itu 10 cm. Jadi, kita bisa tahu panjang EC atau CE. Nah, panjang diagonal ruang CE yaitu akar dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, kita peroleh panjang diagonal ruang CE yaitu akar 125 atau 5 akar 5 cm. Nah, kalian sudah mengetahui panjang diagonal ruang CE. Sekarang kita akan mencari luas bidang diagonal ACGE. Nah, tadi panjang sisi AC itu sama dengan panjang diagonal sisi dari EG. Kenapa? Karena ukurannya sama ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa panjang diagonal sisi AC yaitu adalah 10 cm. Nah, maka kita dapat mencari luas dari bidang diagonal ACGE, yaitu luasnya adalah AC dikali CG. AC yaitu 10 cm dan CG yaitu 5 cm. Sehingga luas bidang diagonal ACGE adalah 50 cm persegi. Nah, jadi kesimpulannya panjang diagonal ruang CE adalah 5 akar 5 cm, sedangkan luas bidang diagonal ACGE adalah 50 cm persegi. Nah, agar kalian bisa lebih paham lagi, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Kamar Ella berbentuk seperti bangun ruang ABCDEFGH di samping, dengan ukuran AB adalah 5 meter, BC adalah 4 meter, dan CF adalah 5 meter. Nah, kamar tersebut akan dipasang kertas dinding, kecuali pada pintu yang berukuran 1 x 2 meter dan jendela yang berukuran 1 x 1 meter. Nah, tentukan panjang minimal kertas dinding yang harus dibeli jika kertas dinding dijual per gulung dan tiap satu gulung dapat digunakan untuk dinding seluas 12 meter persegi. Nah, pertama-tama kita tulis informasi apa saja yang kita peroleh dari soal. Yang pertama diketahui panjang AB yaitu 5 meter, panjang BC yaitu 4 meter, panjang CF yaitu 5 meter. Ukuran pintu yaitu 1 x 2 meter. Ukuran jendela yaitu 1 x 1 meter dan satu gulung kertas dinding itu berukuran 12 meter persegi. Lalu yang ditanyakan yaitu banyak minimal kertas dinding yang harus dibeli. Nah, dari informasi yang kita peroleh untuk menghitung luas kertas dinding yang dibutuhkan, kita perlu menghitung luas dinding atau luas permukaan kamar. Pertama-tama, kamar berbentuk balok. Nah, untuk menghitung luas permukaannya, kita perlu mengetahui panjang, lebar, dan tingginya. Nah, ternyata tinggi kamar ini belum diketahui, maka kita perlu mencari tingginya terlebih dahulu. Nah, tinggi kamar atau BF dapat kita cari dengan rumus Pythagoras, yaitu CF kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Nah, kita peroleh tinggi kamar yaitu 3 meter.
Selanjutnya kita akan menghitung luas dinding. Tapi perlu diingat, pada dinding terdapat pintu dan jendela, sehingga kita perlu mengurangkannya dengan kedua luas bangun tersebut. Tadi luas pintunya ukuran pintunya yaitu 1 kali 2, maka luasnya 2 meter persegi. Sedangkan ukuran jendela yaitu 1 kali 1, sehingga luasnya yaitu 1 meter persegi. Nah, jadi luas dinding yaitu luas balok tanpa alas dan tutup, dikurangi luas pintu, dikurangi luas jendela. Nah, kita dapatkan luas dindingnya yaitu 51 meter persegi. Nah, kalian sudah mengetahui luas dinding yang akan dipasang kertas dinding yaitu 51 meter persegi. Sekarang kita akan mencari banyak kertas dinding yang harus dibeli, yaitu dengan cara luas dinding dikurangi dengan luas pergulung. Nah, luas dinding tadi 51, luas bergulungnya yaitu 12, maka diperoleh 4,25. Jadi, banyak minimal kertas dinding yang harus dibeli Ella adalah 5 gulung, karena kalau beli 4 gulung masih kurang 0,25 meter persegi, sehingga Ella harus membeli sebanyak 5 gulung. Alhamdulillah, kalian sudah berhasil mengetahui cara menghitung luas permukaan dan volume gabungan, serta hubungan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, sebelum video ini kita akhiri, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, luas permukaan gabungan itu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah dan seterusnya. Sedangkan volume gabungan yaitu volume bangun 1 ditambah volume bangun 2 ditambah dan seterusnya. Lalu yang ketiga, diagonal bidang kubus atau balok yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu bidang. Sedangkan diagonal ruang kubus atau balok yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan yang tidak terletak pada satu bidang. Dan yang terakhir, bidang diagonal kubus atau balok yaitu bidang yang dibatasi oleh dua buah rusuk dan dua buah diagonal bidang yang sejajar. Nah, sekian video pembelajaran mengenai materi bangun ruang sisi datar gabungan. Selanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi, kakak akan memberikan latihan soal melalui WhatsApp grup ya. Kakak akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.